Ya, berarti, kapan kita butuh suplemen itu tergantung di titik Apa kata dokter setelah Anda? ya, berarti apakah itu di posisi kita udah terjatuh sakit atau kita harus melakukan pemeriksaan rutin, Dok, untuk mengetahui Oke, sebenarnya kita butuh begini. suplemen atau tidak? Iya, sama seperti yang saya udah ngomong kayak tadi, ada Mhm, beberapa hal yang memang nggak butuh pemeriksaan. Karena dari pemeriksaan fisik dokternya bisa menentukan, oh orang ini butuh suplemen atau tidak. Seperti misalnya nih, pada orang-orang yang kena diabetes, ya kan, orang yang punya riwayat perokok, lalu orang ini hipertensi. Ada beberapa dokter yang akan mensuplementasi asam folat, ada yang mensuplementasi omega 3, ada yang bahkan vitamin E dan vitamin C. Nah, itu ditandai karena apa? Karena kita punya apa namanya ya, punya pemahaman, punya suatu pengetahuan bahwa pembuluh darah yang rusak, pembuluh darah yang sudah ringkih, apalagi kalau orangnya pernah kena stroke, maka itu adalah pembuluh darah yang perlu dibantu. Ya, karena ya, apa? Elastisitasnya itu tidak bisa dijaminkan. Jadi flexibility-nya tidak bisa dijamin. Orang ini punya pengerasan dinding pembuluh darah. Nah, sedangkan vitamin C itu juga vitamin C ini udah mulai bicara ya. nih. Vitamin C juga bertanggung jawab untuk pembentukan kolagen. Kolagen itu adalah suatu senyawa kenyal yang membuat dinding pembuluh darah kita juga kalau tensinya naik, tensinya turun, itu ikut fleksibel. Ya, nah Ya. ini disalahgunakan sama salon. Ya kan? Apa itu, Dok? Vitamin C bikin kenyal. Kenyal mana? Kolagen. Kolagen di bawah kulit pipi. Masya Allah. Ya, jadi tujuan kita sebetulnya bukan untuk masalah kecantikan. Bahwa lalu kemudian vitamin C itu adalah antioksidan, ya. Lalu membuat orangnya menjadi lebih ya kelihatan cerah, kulitnya menjadi lebih baik, lebih kinclong ibaratnya gitu. Itu adalah efek samping. Tetapi ini nggak penting banget. Karena apa? Karena percuma Anda diberikan suplemen, ini sama seperti saya ngomong sama pasien saya, tapi makanmu masih jorok. Ya. Ya, masih makan kerupuk, masih makan gorengan, ikannya digoreng, ayamnya digoreng, tempenya digoreng. Aduh, udah isinya trans fat semua, radikal bebas. So, percuma gitu loh ya. Atau masih makan makanan kemasan dengan sekali lagi tinggi gula, garam, dan lemak. Ya, masih minum minuman kemasan yang gulanya tinggi, masih ngantri beli boba, tapi pengen kulitnya cantik. Wassalam. Karena tinggi gula itu yang membuat kenapa kulit Anda menjadi gampang keriput. Nah, Ya. loh, karena gula itu dengan protein akan membentuk yang namanya age. Lah, namanya aja udah cenderung bikin tendensi age. Age itu bukan umur, age itu adalah advanced glycation end product. So, itu adalah suatu produk sampingan dari metabolit ketika Anda makan gula berlebih, lalu kemudian kenapa Anda punya kolagen, Anda punya protein kulit, lalu menjadi shrinking, jadi kisut. Seperti itu. Jadi, ini adalah kurang lebih. Jadi, tentu dokter mempunyai suatu pertimbangan Untuk kepakaran. meresepkan ya, Dok, ya? Yes, atau tidak meresepkan, tapi hanya menganjurkan karena Ya. bisa dibeli bebas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.